selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Hatta. Saya akan mencoba untuk sharing mengenai rumus-rumus yang paling sering digunakan di Microsoft Excel dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi tujuannya adalah sebetulnya saya pengen sharing dan refresh kembali ya mengenai penggunaan Excel ini atau rumus-rumus yang paling sering digunain, dan juga semoga ini bermanfaat bagi teman-teman untuk familiar juga dengan rumus-rumus yang kita biasa gunakan. Oke, saya mulai dulu dari yang pertama, yaitu rumus sum. Rumus sum adalah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai dalam angka ya, menghitung nilai dari sejumlah data ataupun angka yang ada yang kita inginkan hasilnya dalam berupa penjumlahan atau menjumlahkan semua angka tersebut. Di sini kita ada contoh, misalnya dalam menjumlahkan nilai dari seorang mahasiswa. Jadi di sini studi kasusnya adalah rekap nilai akhir mahasiswa di sebuah semester. Di sini ada 5 mahasiswa yang sudah dikumpulkan nilainya, namun masih ada beberapa yang harus kita isi. Nah, untuk penggunaan rumus sum ini kita bisa coba klik di total nilai ya. Total ini untuk menjumlahkan. Jadi yang ingin kita jumlahkan adalah nilai dari tugas UTS dan UAS dari setiap mahasiswa. Yang pertama kita mulai dari Andi. Nah, kita ingin menjumlahkan total dari tugas UTS dan UASnya Andi. Di sini kita bisa klik selnya, lalu kita klik sama dengan sum, lalu buka kurung, dan kita blok nilai tugas UTS dan UAS-nya, tutup kurung, lalu enter. Maka di sini kita dapat total nilainya Andi, yaitu 80 ditambah 75 ditambah 85 sebesar 240. Lalu untuk memudahkan kita untuk menjumlahkan nilai-nilai mahasiswa yang lain, kita tidak perlu sum lagi ya, tapi bisa klik di pojok kanan bawah sel ini, lalu diklik 2 kali hingga muncul tombol plus. Nah, klik 2 kali. Di sini kita bisa mendapatkan nilai-nilai dari mahasiswa, masing-masing mahasiswa, jumlah nilainya gitu ya, atau total nilainya. Nah, rumus yang kedua yang sering dipakai adalah rumus average atau rata-rata. Nah, rumus average ini digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekumpulan nilai yang ingin kita munculkan. Jadi di sini pada kolom rata-rata kita bisa hitung ya untuk rata-rata nilai tugas UTS dan UAS dari setiap mahasiswa. Kita contohkan lagi seperti yang nilai rata-rata Andi dengan cara klik misalnya lalu sama dengan kita masukkan ketik average, lalu buka kurung, lalu di blok untuk nilai tugas UTS dan UAS-nya, tutup kurung, dan di enter. Maka kita temukan di sini rata-rata nilainya Andi, yaitu besar 80. Nah, lalu kita tinggal kita sorot ke bawah ya, atau kita klik 2 kali di sini untuk menemukan nilai rata-rata teman-teman mahasiswa yang lain. Nah, itu untuk penggunaan rumus average. Lalu yang ketiga adalah rumus count. Jadi kita sudah mention ya, jumlah mahasiswa yang ada di sini adalah sebanyak 5 orang ya. Tapi rumus count ini bisa digunakan untuk memudahkan kita dalam menghitung jumlah angka yang sangat banyak gitu. Kalau di sini kan kita bisa hitung manual ya, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga sudah ada nomor sebetulnya. Tapi sebagai contoh kita coba hitung jumlah dari mahasiswa itu dari nomornya ya. Jadi kita bisa di sini udah ada 5 ya. Jadi kita bisa di bawah count sama dengan count, buka
kurung, kita sorot atau kita klik selnya itu dari nomor 1 sampai 5 ini ya, B3 sampai B7, lalu kita klik tutup kurung dan enter, maka jumlahnya kita temukan adalah 5 orang, sesuai begitu. Nah, lalu yang rumus terakhir yang sering digunakan dan mungkin jika belum familiar maka kita belajar di sini, yaitu rumus if. Rumus if itu if kan artinya jika, maka rumus if itu adalah rumus yang digunakan untuk memunculkan nilai dari sebuah kondisi, dengan contoh bahwa ada dua opsi. Ketika kita ngomong jika, maka ada beberapa kemungkinan, misalnya iya atau tidak, ataupun misalnya dalam contoh rekap nilai mahasiswa ini adalah mungkin kita bisa contohkan lulus atau tidak lulus. Jadi kita harus menentukan dulu kriterianya nih untuk mengenal rumus if. Di sini kita coba tentukan kriteria bahwa jika nilai mahasiswa, nilai rata-rata ya, mungkin bisa ditambahkan rata-rata, maka hasilnya adalah gitu ya. Contoh ini jika rata-rata mahasiswa lebih atau sama dengan 75 maka dia lulus, dan jika di bawah 75 maka dia tidak lulus. Di sini kita contohkan untuk mengenal rumus if adalah di sini if, maka akan muncul tampilan rumus seperti ini, logical test. Logical test itu adalah logika awal yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai rata-rata, misalnya dalam contoh ini apakah itu lulus atau tidak. Kita bisa masukkan dulu logikanya, yaitu dengan jika nilai H3 atau rata-rata ini itu lebih besar sama, yang artinya besar sama dengan 75, maka jika nilai itu besar sama dengan 75, itu adalah logika awalnya. Lalu kita klik dengan titik koma, dan di sini ada muncul value if true. Jika nilai itu benar gitu, maka kita akan munculkan apa nih? Jika nilainya memang benar-benar di atas atau lebih sama 75, maka kita ingin munculkan itu adalah opsi lulus. Maka karena ia teks dalam bentuk teks, maka kita beri titik petik 2, lalu kita klik lulus dan ditutup dengan petik 2. Nah, jika nilainya itu di bawah 75 kan tidak lulus ya, maka value if false nya cukup kita ketik dengan petik 2, yaitu tidak lulus, dan ditutup dengan petik 2 lalu tutup kurung, maka akan muncul keterangannya lulus. Bagaimana dengan nilainya Budi? Maka kita cukup seret ke bawah atau klik 2 kali di sini ya, maka rumusnya akan mengcopy otomatis di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata nilai Cibudi kan adalah 868. Di sini keterangan yang muncul dengan rumus if yaitu tidak lulus. Begitu dengan mahasiswa yang lainnya. Mungkin sekian rumus yang sering digunakan ya. Untuk summary-nya adalah rumus sum, yaitu untuk menjumlahkan sejumlah nilai gitu ya. Di sini di contoh gitu ya, untuk menjumlahkan dari sejumlah nilai atau angka, lalu rumus rata-rata untuk menghitung rata-rata dari sejumlah nilai yang ingin dimunculkan, lalu rumus count untuk menghitung jumlah dari angka yang muncul gitu, jumlah perhitungan jumlah dari angka yang muncul, dan rumus if untuk memunculkan nilai dengan sebuah kondisi atau kriteria tertentu. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih telah menonton, semoga
kita dapat terus belajar untuk menggunakan Excel lebih baik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. Terima kasih. Sampai jumpa.